Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPB 47 akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah pengenalan komputer dan software, yaitu program kasir toko komponen komputer. Perkenalkan, saya Raden Ailuna Zahra dengan NIM 121140011 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Yonatan Nenggolan dengan NIM 121140012 dari program studi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raza Ramadan dengan NIM 121140023 dari program studi Teknik Informatika. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja untuk presentasi program kami dimulai dari saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan program kasir toko komponen komputer. Baris pertama sampai baris ketiga merupakan bentuk komputer pada program C++ yang berisikan nama anggota kelompok kami, serta NIM. Selanjutnya, pada baris kelima terdapat header yang wajib kita gunakan, di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program. Header yang kita pakai yaitu IOStream, yang berfungsi untuk mengoperasikan input dan output ke dalam program. Selanjutnya, pada baris ke-6, kita memasukkan kata using namespace std yang berguna untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi cout dan cin apabila dalam penulisan secara langsung. Pada baris ke-8, kita menuliskan integer main yang berfungsi untuk sebagai starting point dalam program C++. Lalu pada baris ke-9, kita mendeklarasikan integer yang berguna untuk menampung tipe data angka yang terdiri dari variabel jumlah barang, bill, total, bayar, subharga, diskon, kembalian, subtotal yang diisi dengan nilai 0, harga yang telah diisi dengan 10 data yang diisi secara manual yang terdiri atas 250.000, 325.000, 1.150.000, 500.000, 450.000, 175.000, 1.800.000, 300.000, dan 2.500.000. Lalu selanjutnya kita mendeklarasikan tipe data string yang akan menampung kata yang terdiri dari variabel nama barang yang telah diisi dengan 10 data secara manual yang terdiri atas CPU, SSD, VGA, PSU, HDD, RAM, mouse, monitor, keyboard, serta motherboard. Dan yang terakhir kita mendeklarasikan tipe data char atau karakter yang terdiri atas variabel ulang. Lalu pada baris 13 merupakan awal dari perulangan do while. Pada baris ke-14 sampai 16 kita akan menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik, yaitu di sini kita akan menampilkan kalimat program kasir toko Cemara komputer. Lalu di akhir terdapat fungsi endline yang berfungsi untuk membuat baris baru. Lalu pada baris ke-18 kita akan menampilkan kalimat list barang yang ada di toko. Pada baris ke-19 terdapat perulangan for yang akan mendeklarasikan integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari 10 yang di setiap perulangannya akan bertambah 1. Lalu pada baris ke-20 kita akan menampilkan i ditambah 1 titik nama barang dengan indeks i titik 2 rp lalu harga dengan indeks i. Lalu pada baris ke-21 terdapat kurung kurawal yang berfungsi untuk pengakhir perulangan for. Pada baris ke-23 terdapat fungsi endline. Pada baris ke-24 kita akan menampilkan kalimat masukkan jumlah barang yang dibeli, dan pada baris ke-25 kita meminta user untuk menginputkan angka yang akan dimasukkan ke variabel jumlah barang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Luna.
yaitu mulai dari baris 27. Pada baris 27 terdapat perulangan for, yaitu dengan mendeklarasikan integer i sama dengan 0 hingga i kurang dari jumlah barang yang telah diinputkan oleh pengguna pada baris 25, dan i akan bertambah 1 di setiap perulangannya. Pada badan perulangan for, yaitu pada baris 28 terdapat fungsi nline, dan pada baris 29 akan menampilkan kalimat pilih angka dari list di atas. Dan pada baris 30, pengguna akan diminta untuk menginputkan angka dan akan dimasukkan ke dalam variabel pil. Dan pada baris 32 terdapat perulangan for dengan mendeklarasikan integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, dan i akan bertambah 1 di setiap perulangannya. Di dalam perulangan for ini terdapat percabangan if, yaitu dengan kondisi jika pil sama dengan i plus 1, maka baris 34 hingga baris 37 akan dijalankan. Baris 34 akan menampilkan nama barang dan akan menampilkan variabel nama barang dengan indeks i. Lalu terdapat fungsi nline. Pada baris 35 akan menampilkan kalimat harga barang dan kata Rp atau rupiah, dan akan menampilkan variabel harga dengan indeks i. Lalu terdapat fungsi nline. Pada baris 36 kita akan mengassign variabel subharga, yaitu variabel subharga sama dengan harga indeks i. Dan pada baris 37 kita akan mengassign lagi variabel subtotal sama dengan variabel subtotal ditambah variabel subharga. Pada baris 38 merupakan penutup dari percabangan if. Pada baris 39 merupakan penutup dari percabangan for yang kedua atau for yang pada baris 32. Dan pada baris 40 merupakan penutup perulangan for pada baris 27 atau perulangan for yang pertama. Lalu pada baris 41 terdapat fungsi nline, dan pada baris 42 terdapat percabangan if else if dengan kondisi yang pertama, yaitu jika subtotal lebih dari sama atau sama dengan 1 juta dan subtotal kurang dari sama dengan bentar, ulang lagi. Pada baris 41 terdapat fungsi nline, dan pada baris 42 terdapat percabangan if else if dengan kondisi yang pertama, yaitu jika subtotal lebih dari atau sama dengan 1 juta dan subtotal kurang dari atau sama dengan 2 juta, maka baris 43 dan baris 44 akan dijalankan. Yaitu pada baris 43 akan menampilkan kalimat total belanja Anda melebihi 1 juta rupiah dan Anda mendapatkan diskon 5% dan terdapat fungsi nline 2 kali. Lalu pada baris 44 kita akan mengassign variabel diskon, yaitu variabel diskon sama dengan 0,05 dikali dengan variabel subtotal. Dan pada baris 45 terdapat percabangan dengan kondisi kedua, yaitu jika subtotal lebih dari atau sama dengan 2 juta, maka baris 46 dan baris 47 akan dijalankan, yaitu baris 46 akan menampilkan kalimat total belanja Anda melebihi 2 juta rupiah dan Anda mendapatkan diskon 10%. Dan terdapat fungsi nline 2 kali. Pada baris 47 kita akan mengassign variabel diskon, yaitu variabel diskon sama dengan 0,1 dikali variabel subtotal. Dan pada baris 48 terdapat kondisi yang ketiga, yaitu jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka akan dijalankan baris ke-49 dengan kondisi pada baris 48, yaitu jika subtotal kurang dari 1 juta, maka
kita akan mengassign variabel diskon sama dengan 0 dikali variabel subtotal. Pada baris 50 merupakan penutup dari percabangan if else if. Pada baris 52 kita akan mengassign variabel total, yaitu variabel total sama dengan variabel subtotal dikurang variabel diskon. Pada baris 53 akan menampilkan kalimat total yang harus Anda bayar, lalu kata Rp atau rupiah, dan kita akan mengeluarkan variabel total, lalu terdapat juga fungsi n-line. Pada baris 54 akan menampilkan kalimat masukkan uang yang Anda bayar dan kata Rp atau rupiah. Pada baris 55 pengguna diminta untuk menginputkan angka yang nanti akan dimasukkan ke dalam variabel bayar. Selanjutnya pada baris 57 kita akan mengassign lagi variabel kembalian, yaitu variabel kembalian sama dengan variabel bayar dikurang variabel total. Lalu pada baris 59 terdapat percabangan if else if dengan kondisi yang pertama, yaitu jika kembalian lebih dari 0, maka baris 60 hingga baris 64 akan dijalankan. Yaitu baris 60 akan menampilkan kalimat uang kembalian Anda sebesar dan kata Rp atau rupiah, lalu kita akan mengeluarkan isi dari variabel kembalian, lalu terdapat fungsi n-line. Pada baris 61 terdapat fungsi n-line, dan pada baris 62 hingga baris 64 kita akan mengeluarkan kalimat yang terdapat di dalam petik ini atau kalimat terima kasih telah berbelanja di toko kami. Selanjutnya pada baris 65 terdapat kondisi yang kedua jika kondisi 1 tidak terpenuhi, dan akan menjalankan baris 66 hingga baris 69. Baris 66 yaitu terdapat fungsi n-line, dan baris 67 hingga baris 69 akan menampilkan kalimat yang terdapat di dalam tanda petik atau kalimat mohon maaf uang Anda tidak cukup. Dan pada baris 70 terdapat kondisi yang ketiga jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, maka baris 71 hingga baris 74 akan dijalankan. Itu baris 71 terdapat fungsi n-line, baris 72 hingga baris 74 akan menampilkan kalimat yang terdapat di dalam tanda petik atau kalimat terima kasih telah berbelanja di toko kami. Pada baris 75 merupakan penutup dari percabangan if else if. Pada baris 77 terdapat fungsi n-line, dan pada baris 78 akan menampilkan apakah Anda ingin memulai ulang program Y atau T. Dan pada baris 79 pengguna diminta untuk menginputkan sebuah huruf yang nanti akan dimasukkan ke dalam variabel ulang. Pada baris 80 terdapat fungsi n-line, dan pada baris 81 merupakan akhir dari perulangan do while yang akan mengecek jika variabel ulang sama dengan Y kapital atau variabel ulang sama dengan Y huruf kecil, maka perulangan akan dijalankan kembali. Dan jika variabel ulang bukan huruf Y kapital dan variabel ulang bukan huruf Y kecil, maka perulangan akan dihentikan dan akan dilanjutkan pada baris 82. Pada baris 82 hingga baris 84 akan menampilkan kalimat yang terdapat di dalam tanda petik, yaitu kalimat terima kasih telah menggunakan program ini. Pada baris 86 terdapat return 0 atau program akan berhenti, dan pada baris 87 merupakan penutup dari main program. Baik, saya akan menjelaskan program kasir toko cemar komputer pada saat di running atau sedang dijalankan.
Baik, pada awal program menampilkan program kasir toko Cemara Komputer, juga menampilkan list barang yang ada di toko. Kemudian program meminta kita untuk memasukkan jumlah barang yang akan kita beli. Saya akan menginputkan 2 barang untuk dibeli. Baik, di sini program meminta kita untuk menginputkan angka yang ada di list di atas. Saya akan mencontohkan untuk membeli nomor 3 dan juga nomor 5. Baik, setelah saya menginputkan angka 3, program mengeluarkan nama barang VGA juga dengan harga Rp1.000.000. Selanjutnya, setelah saya menginputkan angka 5, program mengeluarkan nama barang HDD dan harga barang yaitu Rp500.000. Kemudian karena total belanja saya melebihi dari 1 juta, maka saya mendapatkan diskon 5%. Kemudian program menampilkan total yang harus saya bayar. Kemudian program meminta saya untuk memasukkan uang yang saya bayar. Saya akan menginputkan Rp1.500.000. Baik, di sini program menampilkan uang kembalian yang saya peroleh yaitu Rp75.000. Selanjutnya, program mengeluarkan kata-kata terima kasih telah berbelanja di toko kami. Setelah itu, program menawarkan kita untuk apakah kita ingin memakai ulang program tersebut atau tidak. Di sini saya akan mencontohkan untuk memakai program tersebut dengan maksud saya akan membeli barang melebihi dengan Rp2 juta. Maka dengan itu saya akan memperoleh diskon 10%. Juga saya akan mencontohkan bagaimana jika uang yang saya inputkan kurang dari total harga yang harus dibayar. Baik, di sini saya akan mencontohkan untuk menginputkan jumlah barang yang saya beli 5 barang. Yaitu saya akan mencontohkan membeli angka 3, 10, 8, 4, dan 5. Nah, di sini saya dapatkan diskon 10%. Saya akan menginputkan uang kurang dari total yang harus saya bayar. Itu saya misalkan Rp6.500.000. Baik, di sini program mengeluarkan kata-kata jika uang saya tidak cukup. Kemudian program menawarkan kembali apakah saya ingin memakai ulang program tersebut atau tidak. Saya akan mencontohkan untuk tidak. Baik, di sini program mengeluarkan kata-kata terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum